itu bisa perkenalkan diri satu kan? Perkenalkan, nama saya Stefan Astaplawi dari kelas 11 F1 mencalon sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tigandakat. Perkenalkan, nama saya Ziani Christian Giting dari kelas F2. Saya mencalon sebagai Wakil Ketua OSIS. Perkenalkan, nama saya Martinus Tepu. Saya dari kelas XL5 mencalonkan sebagai calon Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Tigandakat. Perkenalkan, nama saya Peter Endi Terdewa Sembiring. Saya dari kelas E3, saya mencalon sebagai Wakil Ketua OSIS. Inilah calon ketua dan wakil OSIS kita dan rekan-rekan jurnalistik, saya dan teman saya. Saya Rafani Gutarigan. Saya Stefania Kristini Anggung Cabulu Sembiring Milala. Saya Putri Kairia Berseng Arimbun. Dan sebentar lagi kami akan membuka sesi tanya jawab serta wawancara terkait pemilihan OSIS tahun 2020 ini. Ya, pertama-tama saya memiliki pertanyaan untuk Martianus. Kira-kira apa alasannya mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS? Alasannya karena ingin memajukan SMA Negeri 1 Tigandakat. Setelah itu, kalau untuk Stephen bagaimana? Baik, terima kasih. Kalau untuk saya sendiri, mencalonkan sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tigandakat ini memang tujuan saya dari kelas 1, tapi kenapa saya tidak mencalonkan dari kelas 1 itu? Karena di kelas 1 juga ada pemilihan ataupun penyeleksian calon paskibraka kabupaten. Itu sebabnya saya tidak memilih Ketua OSIS waktu kelas 1. Dan sewaktu kelas 2 saya memilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 1 Tigandakat. Itu bertujuan untuk satu, ingin memajukan nama sekolah SMA Negeri 1 Tigandakat ini ke jenjang yang lebih bagus lagi. Dua, untuk merubah sikap-sikap atau perilaku-perilaku siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tigandakat ini supaya tidak lagi seperti ini, supaya bisa berubah lebih baik lagi. Pertanyaan nomor 2, tadi kan Saul Martianus mengatakan bahwa ingin memajukan sekolah yang lebih baik. Maksud dari perkataan itu bagaimana? Maksudnya adalah membuat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah. Contohnya membuat Selasa motivasi, Rabu kreatif, dan Kamis bersih. Itu jarak waktunya sebulan sekali atau setiap minggu? Itu dibuat setiap minggu. Kalau setiap minggu, yang setiap minggu adalah Selasa motivasi dan Rabu kreatif. Di hari Selasa motivasi itu kita ngapain disuruh sebagai murid? Murid dari per kelas kita ambil 3, setiap kelas akan menjelaskan apa motivasi dari dirinya. Itu menghabiskan jam pelajaran berapa jam? Setengah atau lebih. Kalau begitu kan setiap minggu nanti gitu berarti setiap jam pelajaran itu bakal berkurang. Itu bagaimana solusinya untuk meningkatkan lagi kalau menurut? Kita masuk lebih awal. Masuk sekolah. Datang ke sekolah. Berarti kalau misalnya kita masuk itu jam 8, berarti setengah 8 udah langsung di sekolah. Oh, baru tahu ya. Setelah itu kalau Kamis bersih gitu, itu harus dibersihkan area sekolah. Iya. Itu belum ngomong. Itu harus dibersihkan satu area sekolah atau per kelas atau bahkan cuma satu kelas aja. Dari yang kami dengar-dengar, salah satu syarat untuk mencalonkan diri sebagai ketua atau anggota OSIS itu memiliki surat keterangan baik dari BK. Kira-kira bagaimana jika semisalnya suatu saat nanti salah satu dari kalian terpilih, lalu kalian misal terlibat dalam masalah seperti tawuran, perkelahian, itu apa yang akan kalian lakukan? Padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa OSIS itu tidak boleh memiliki catatan buruk di IDK. Kalau dari saya sendiri, kalau di tawuran itu sebaiknya ataupun diharapkan itu dapat kami hindari ya. Soalnya nanti kami juga sudah, jikalau kami terpilih menjadi Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS, itu kami akan menjadi role model bagi siswa-siswa yang lain. Itu sebabnya kami juga harus menghindari tawuran-tawuran tersebut agar nama kami juga tidak buruk di mata siswa-siswa dan juga tidak buruk di mata guru. Baik, tanggapan Martianus bagaimana? Harus kami hindari. Karena kami jadi contoh buat siswa-siswa di SMA. Apa saja tantangan dari kalian berdua dalam pemilihan anggota ketua OSIS ini?
tantangan yang paling kalian itu? Wawancara. Kalau dari tantangan sendiri sih, itu kita juga harus belajar ya, belajar untuk memahami siswa-siswa yang ada di SMA Negeri 1 Tiga Dekat ini, supaya kita itu dapat mengevaluasi apa saja hal-hal buruk ataupun hal-hal bagus yang dapat kita kembangkan dari mereka. Saya memiliki pertanyaan. Semisal kalian memiliki visi misi, lalu jika semisalnya siswa tidak mendukung visi misi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Untuk Martianus? Kami meyakinkan teman-teman kami sebagai contoh ataupun role model agar teman-teman ikut berpartisipasi dalam visi misi kami. Tapi setelah kalian melakukannya atau meyakinkan, tapi kalau nggak mau orang itu gimana itu? Gimana solusinya? Solusinya berbincang dengan guru agar apa visi misi yang baik di kami. Baiklah, untuk Bang Stephen tanggapannya. Jika visi misi yang kami jalankan itu dan siswa tidak ingin mengikutinya, itu harus kita cari lagi apa permasalahan dari mereka, kenapa mereka tidak mau mengikuti visi misi kita. Dan permasalahan mereka itu harus kita teliti bersama-sama, seperti ada bendahara, sekretaris, dan wakil ketua ataupun wakil-wakilnya semuanya. Itu harus kita bekerja sama semuanya agar kita dapat mencari jalan keluar untuk hal tersebut. Ketua minta komentar daripada wakil-wakil ketuanya dulu. Iya. Silakan. Oh, oke, buat pertanyaannya. Komentar tentang pendapat orang ketua Anda. Menurut saya yang disampaikan oleh ketua saya sudah bagus. Soalnya jika murid-murid yang lain tidak mendukung visi misi kami juga akan mencari jalan keluar dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Itu saja. Kalian punya visi misi A waktu mencalonkan diri. Setelah kalian menjadi ketua OSIS terpilih, kalian membuat visi misi B karena itu lebih baik. Diperbincangkan lagi isi ke guru soal pergantian visi misi ini. Iya. Lalu disampaikan lagi, ngambil waktu misalnya hari Senin gitu, menyampaikan kembali apa visi misi kami. Gitu. Oh, berarti kalian mengulang kayak mengulang kampanye kalian tapi mengubah visi misinya. Untuk ketua yang kedua, berbincang dengan guru, apakah lebih baik diganti visi misi? Untuk kalian berdua, apa yang membuat kalian yakin bahwa kalian itu dapat menjadi ketua OSIS? Karena kami bisa membuat SMA Negeri Dekat lebih maju, dan kami juga program kami itu program yang sangat baik. yang sangat baik itu maksudnya? Contohnya programnya PSKS. Bisa dijelaskan PSKS? Bisa dijelaskan? PSKS adalah pendidik sebaya dan konselor sebaya. Maksud dari itu gimana, tolong dijelasin? Kita membuat PSKS untuk meningkatkan keamanan di SMA Negeri 1 Tiga Dekat. Bagaimana Cara melakukannya maksudnya? Cara melakukannya kita berdiskusi dengan guru-guru dan membuat anggota-anggota dari kalian sudah terpilih menjadi ketua OSIS? Kira-kira menurut kalian tantangan apa saja yang akan kalian hadapi untuk Bang Stephen? Dari tantangan sendiri sih, itu di siswa-siswanya ya. Itu bisa kita lihat di siswa-siswa yang sekarang yang ada di sini, itu payah kali diajak untuk kerjasama. Iya kan? Itulah yang tantangan yang paling berat yang menurutku jikalau kami nanti bisa terpilih. Kira-kira bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Itulah yang perlu kami rundingkan. Soalnya itu nggak mudah untuk diubah. Tidak Soalnya perbedaan mereka juga berbeda-beda semua. Ya, Untuk calon yang kedua, Apa strategi yang Anda hadapi jikalau program yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan sekarang atau tidak berjalan dengan apa yang kalian inginkan? berbicara dengan guru bagaimana kedepannya program yang kami Untuk program sendiri jikalau tidak terlaksana,
maka kami akan mencari solusi lain ataupun membuat program lain yang dapat memajukan sekolah ini. Oh, satu lagi. Dari saya satu lagi. Karena misalkan kalian ingin mencalonkan diri menjadi ketua OSIS. Kalian itu punya pengalaman pribadi atau memang sudah memantapkan diri dari hati? Setelah memantapkan diri dari soalnya kalau dari pengalaman untuk memimpin belum ada sih. Jadi memantapkan hati, dan juga dari OSIS ini kan juga belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik supaya lebih bisa memimpin dari kalangan bawah lah dulu, dari buat murid, baru lagi belajar untuk menjenjang ke atas lagi. Untuk calon kedua, Pengalaman belum ada. Kami dari paslon nomor 02, di sini kami memiliki visi. Kami ingin menjadikan siswa yang paten, yaitu siswa yang pantang menyerah, aktif dan telaten, seperti yang ada di moto sekolah. Untuk mendukung visi kami memiliki misi. 1. Membudayakan nilai-nilai keagamaan dan moral yang luhur. 2. Mengembangkan potensi siswa secara holistik, baik intelektual, sosial, dan emosional. Kami mempunyai visi misi dan program kerja. Visi, memajukan SMA Negeri 1 Tiga Dekat menjadi lebih baik. Dan misi kami adalah membuat kegiatan yang bermanfaat bagi sekolah. Contohnya membuat kegiatan kami bersih, membuat kegiatan Selasa motivasi, membuat kegiatan Rabu. Setelah selesai kita bincang-bincang dengan anggota ketua dan ketua OSIS, terima kasih atas perhatiannya untuk kalian semua, dan kali ini kami sudah selesai untuk bincang-bincang. Oke, lambai.